لهم. خلص خلص يا خال خلص Tangisan anak-anak Palestina terdengar setiap hari. Mereka harus hidup dalam teror Israel. Tak jarang mereka harus kehilangan orang-orang terdekatnya. Saat ini, jumlah korban tewas di Gaza telah tembus 60.000 orang. 30% atau sekitar 19.000 korban tewas adalah anak-anak. Warga Gaza tak hanya harus berlindung dengan serangan Israel, namun mereka juga harus bertaruh nyawa untuk mendapatkan bantuan pangan. Warga Gaza pun banyak yang menderita kelaparan. Kelaparan juga dialami warga Israel yang menjadi tahanan Hamas. Video kondisi warga Israel ini dirilis langsung oleh Hamas. ממש 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 מעט. אתם יכולים לראות כמה אני רזה. זה לא פיקציה, זה אמיתי. אין אוכל. הם נותנים לי מה שהם יכולים. אני לא אוכל. אני מרזה מיום ליום. אני נהיה במצב גרוע יותר. אני נהיה חלש יותר. ואין כלום. Video ini memicu reaksi dari negara-negara dunia. Indonesia terus menyatakan dukungannya untuk Palestina dan siap kirimkan bantuan beras kepada Palestina. Bahwa pemerintah Indonesia menentang kelaparan yang dijadikan senjata. Pemerintah Indonesia menentang pemindahan masyarakat dan rakyat Palestina dari wilayah tanah airnya. Aksi dukungan bagi Palestina juga dilakukan di berbagai negara dunia seperti Australia, Italia, dan Jerman. Mereka meminta Israel membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. Tak hanya itu, 15 negara siap mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ternyata tidak hanya musik. Mainkan suara burung atau alam di ruang publik juga bisa kena royalti. Usai ramai pengenaan royalti musik, sejumlah pelaku usaha seperti kafe dan restoran mencoba solusi dengan memainkan suara alam atau kicauan burung. Namun ternyata ini bukan solusi. Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dharma Oratmangun menegaskan, rekaman suara apapun termasuk suara burung, gemericik air atau suara alam lainnya tetap dikenai kewajiban bayar royalti. Menteri Kebudayaan Fadlizon meminta seluruh pihak untuk duduk bersama dan mencari solusi. Sosialisasi kepada pemilik usaha pun harus lebih masif supaya informasi tidak simpang siur. Jalan keluar yang win-win gitu ya, win-win solution. Karena memang ada kesalahpahaman, ketakutan semacam itu. Kita berharap lagu-lagu Indonesia semakin semangat. Bisa bagaimana caranya nanti kita harus duduk karena ini lintas kementerian dan lembaga, khususnya yang terkait dengan hak cipta, HAKI, Kementerian Hukum. Pembayaran royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Nominal royalti yang dikenakan pun berbeda-beda tergantung bentuk usahanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mulai 17 Agustus 2025, pemerintah akan uji coba Payment ID. Melalui sistem ini, nantinya semua transaksi perbankan warga Indonesia akan terpantau pemerintah berapapun nominalnya. Sistem Payment ID akan mulai diuji coba di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2025. Sistem ini akan menyatukan semua transaksi keuangan dalam satu identitas pembayaran yang terhubung dengan NIK dan NPWP. Menurut Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, seluruh data bank akan terkait dengan nomor di sistem Payment ID. Ia pun menyebut Payment ID ini sangat powerful.
Setiap payment ID akan dibuat dengan kombinasi 9 huruf dan angka menggunakan kode unik berbasis NIK. Payment ID menggabungkan berbagai saluran pembayaran, seluruh transaksi bank, dompet elektronik, pinjol resmi, hingga pembayaran menggunakan kris akan terpantau oleh pemerintah. Tak hanya itu, nantinya lembaga keuangan bisa memantau penghasilan, pengeluaran, pinjaman, dan riwayat transaksi setiap penduduk Indonesia. Namun BI menjamin keamanan data penggunaannya. Ketika pengguna meninggal dunia, payment ID otomatis nonaktif. Tak hanya itu, akses ke payment ID atas izin pemilik data. Payment ID dibuat untuk melacak transaksi mencurigakan, mulai dari penipuan maupun aktivitas lainnya. Payment ID juga bisa memastikan pemberian bansos akan tepat sasaran. Presiden Prabowo Subianto menerima medali kehormatan US Special Operations Command dari Komandan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat, Jenderal Brian Fenton. Pemberian medali diberikan di Istana Merdeka. Dalam kunjungannya, Federal Fenton menyebut Presiden Prabowo Subianto telah membawa kemitraan yang tidak ternilai antar kedua negara, khususnya dengan pasukan operasi khusus. Kepemimpinan Presiden Prabowo yang visioner membuat hubungan bilateral kedua negara meningkat. Presiden Prabowo juga dinilai telah berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan. Gibran Rakabuming Raka menyebut Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah sebagai gurunya. Hal itu diungkapkan Gibran saat menghadiri harlah ke-13 Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta. Gibran mengaku kerap mendapat nasihat dari sang ulama sejak ia masih menjabat wali kota Solo. Ia bahkan terbang langsung dari NTB ke Jogja demi bertemu dan menunjukkan rasa hormatnya kepada Miftah. Gibran mengakui Miftah memang memiliki penampilan nyentrik. Namun bagi Gibran, pimpinan Ponpes Ora Aji tersebut sering memberinya masukan. Tapi apapun itu, sesibuk apapun saya harus mampir ke sini. Karena Gus Miftah itu guru saya, yang sering ngasih masukan saya, ya meskipun penampilannya nyentrik ya, beliau itu selalu memberikan masukan apa adanya. Nah, itu yang paling penting. Ada salah, ya saya ditegur. Kalau ada yang baik, ya dipuji dikit. Tapi yang bagus itu kalau ada yang salah langsung ditegur. Pemirsa, meski memicu penolakan, namun Pemprov Jakarta tetap akan merelokasi pedagang pasar hewan Barito. Relokasi dilakukan karena Pemprov akan menggabungkan 3 taman, yakni Taman Langsat, Taman Barito, dan Taman Leser. Sejumlah pedagang di Jalan Barito, Jakarta Selatan memilih bertahan dan menolak relokasi. Mereka beralasan belum ada surat resmi dari Pemprov Jakarta. Selain pedagang burung, terdapat juga pedagang buah dan aneka ragam makanan yang masih menjajakan dagangannya. Mereka memilih untuk tidak mengosongkan kiosnya. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut relokasi pasar Barito akan jalan terus. Pedagang pun telah menandatangani persetujuan untuk pindah pada tanggal 3 Agustus. Ketika pemerintah Jakarta sudah memutuskan dan kami mempersilahkan Wali Kota Jakarta Selatan dan jajarannya sudah melakukan sosialisasi, sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Tanggal 3 ini adalah batas terakhir dan kami akan dalam waktu dekat menyelenggarakan groundbreaking, sehingga dengan demikian hal yang berkaitan dengan pasar burung di Pasar Barito itu saya sudah meminta kepada jajaran pemerintah daerah Jakarta Selatan untuk menyelesaikan, dan saya yakin akan selesai. Relokasi pedagang burung di Jalan Barito dilakukan lantaran adanya proyek penggabungan Taman Ayudhya, Taman Langsat, dan Taman Leosa. Nantinya taman ini akan bebas dari aktivitas jual beli.
Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang ibu di Lumajang, Jawa Timur meninggal dunia saat menyaksikan karnaval Sonhoreg. Pemerintah daerah setempat mengaku akan mengatur hiburan Sonhoreg agar tidak mengganggu warga dan membahayakan kesehatan. Keluarga dan kerabat histeris saat mendatangi rumah duka Anik Butmainah, perempuan berusia 38 tahun yang meninggal dunia akibat mendengar Sonhoreg di Lumajang, Jawa Timur. Korban menonton karnaval Sonhoreg dalam rangka HUT Kemerdekaan RI. Saat merekam pertunjukan Sonhoreg, volume suara semakin kencang dan tiba-tiba korban tersungkur hingga tak sadarkan diri. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Pasirian, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Menurut keluarga, korban tidak memiliki riwayat penyakit dan dalam kondisi sehat saat menyaksikan karnaval. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyebut penertiban Sonhoreg akan dilakukan secara tegas, namun tetap mengedepankan keseimbangan antara hiburan dan ketertiban umum. Di antaranya mengatur batasan desibel suara, dimensi kendaraan, hingga rute dan jam operasional di zona-zona tertentu. Bahwa batasan desibel yang berlaku dalam berbagai peraturan tidak boleh dilanggar. Yang kedua, ada pengaturan tentang dimensi kendaraan dan bagaimana itu harus mengikuti standar keamanan. Yang ketiga, tentunya juga berkaitan dengan hal-hal kegiatan-kegiatan lainnya, ya, misalnya ada larian atau apa itu bagaimana itu diatur. Yang keempat adalah rute dan jamnya. Pemirsa, isu maraknya prostitusi di Ibu Kota Nusantara atau IKN kembali mencuat. Laporan pun sudah masuk ke Barreskrim Polri dan sedang dalam penyelidikan. Kabar adanya praktik prostitusi di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara menjadi sorotan publik. Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas menemukan banyaknya pelaku prostitusi yang melayani ASN dan pekerja proyek. Pernyataan ini disampaikan dalam acara diskusi publik Hari Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kantor LPSK. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab maraknya prostitusi di IKN. Bahwa adanya lokalisasi-lokalisasi yang terjadi di IKN, walaupun tentunya itu bukan hal yang mencengangkan karena memang sudah biasa di mana ada proyek besar yang terjadi pasti ada lokalisasi yang bermunculan di daerah tersebut. Bahkan di Papua pun juga ada yang melayani para penambang. Nah, ini harus menjadi perhatian khusus dan sudah langsung saya kirim ke Bapak Kabar Reskrim untuk bisa ditindaklanjuti. Sebelumnya, kabar praktik prostitusi di IKN sempat membuat kaget Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Ia pun menyatakan akan memeriksa kebenaran kabar itu. Pemirsa, Mensesnek Prasetyo Hadi menilai pengibaran bendera One Piece tidak masalah jika berkaitan dengan kreativitas dan kebebasan berekspresi. Namun pemerintah meminta pengibarannya tidak menandingi bendera merah putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi munculnya bendera One Piece di tengah perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Menurutnya, pengibaran bendera One Piece tidak masalah jika berkaitan dengan kreativitas, komunitas tertentu, dan kebebasan berekspresi, namun tidak untuk menandingi bendera merah putih. Kalau berkenaan dengan kreativitas dari kawan-kawan komunitas-komunitas, tentu itu
itu sebagai sebuah kebebasan berekspresi dan tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu kan adalah misalnya begini, kemudian ada pihak-pihak yang kemudian dalam tanda kutip ya memanfaatkan kreativitas tersebut untuk hal-hal yang menurut pendapat kita itu juga sebaiknya jangan sampai terjadi, kan begitu. Misalnya kemudian memanfaatkan kreativitas tersebut untuk menghimbau ya, supaya mengibarkan bendera-bendera selain bendera merah putih, kan itu yang tidak benar. Nah, di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyebut terdapat konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera merah putih. Bahkan pemerintah akan mengambil tindakan hukum jika ada unsur kesengajaan dan provokasi. Pemirsa, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya kunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 10 Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Seskap Teddy juga dengarkan curhatan hati para siswa. Nah, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Sabrina Hasilah dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menghadiri undangan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam kunjungannya ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Bogor di Cibinong, Bogor. Dalam kunjungan ini, Seskap Teddy juga bertemu murid dan guru Sekolah Rakyat Menengah Atas 12 Bogor. Dalam suasana penuh keakraban, Seskap Teddy makan dan berbincang bersama para siswa. Seskap Teddy bahkan juga mendengarkan curhatan salah satu siswa yang bercita-cita ingin jadi paskibraka. Aku tuh sama ibu kadang suka gak makan. Karena kan ayahku kerjanya juga serabutan. Terus cita-citaku jadi paskibraka. Kalau 17 Agustus itu suka lihat di TV pas upacara. Jadi aku berminat dari situ. Ya udah, nanti 17 Agustus kamu nonton paskibraka di istana. Dalam kunjungan ditemani kuasa hukumnya Minola Sebayang, Ruben akhirnya resmi mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan seorang haters yang dinilai telah melampaui batas atas unggahannya. Haters dengan nama akun @vina.ran tersebut dituding membuli dan menyebarkan ujaran kebencian terhadap putri tercinta Ruben. Ruben menyebut bahwa